Halo semuanya, selamat datang di channel Positive Vibes. Di sini kita berbagi cerita-cerita nyata tentang bagaimana kekuatan pikiran dan rasa syukur bisa mengubah hidup. Episode kali ini saya akan menceritakan kisah yang luar biasa tentang seseorang yang berhasil memanifestasikan apartemen impiannya hanya dalam waktu seminggu. Bayangkan, di tengah tekanan, keterbatasan anggaran, dan berbagai hambatan, ia berhasil menemukan solusi yang bahkan jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Kisah ini tentang seorang pria yang bekerja di layanan pelanggan dan hidup sederhana bersama istrinya dan beberapa hewan peliharaan mereka. Awalnya, mereka tinggal di sebuah rumah bersama teman-teman, dan kehidupan mereka cukup nyaman. Tapi suatu hari, salah satu teman mereka harus pindah karena suatu alasan. Masalahnya, ini membuat pria tersebut dan istrinya harus mencari tempat tinggal baru, dan waktu yang mereka miliki hanya sampai akhir bulan. Awalnya, mereka benar-benar stres. Mereka tidak ingin tinggal di basement, tapi semua apartemen yang mereka lihat harganya jauh di atas anggaran mereka, berbeda sekitar $700. Selain itu, memiliki hewan peliharaan membuat pencarian mereka semakin sulit, karena banyak pemilik apartemen yang tidak mau menyewakan kepada penyewa dengan hewan peliharaan. Di tengah kekacauan ini, pria itu memutuskan untuk mencoba sesuatu yang sudah ia kenal, manifestasi. Sebelumnya, ia pernah memanfaatkan manifestasi untuk hal-hal kecil, seperti lulus dari kuliah meskipun sempat gagal. Tapi kali ini, mendapatkan apartemen impian dengan harga yang terjangkau, itu rasanya hampir mustahil. Meski begitu, dia tetap mencoba. Setiap hari, dia membayangkan dirinya duduk bersama istrinya di apartemen baru mereka, menikmati secangkir kopi. Dia mulai mengulang afirmasi sederhana, "Aku tinggal di apartemen yang indah." Ia mencoba benar-benar merasakan seperti apa rasanya jika mereka sudah memiliki apartemen tersebut. Dan setiap kali pikiran negatif muncul, dia segera menggantinya dengan rasa syukur, bahkan berterima kasih kepada semesta karena sudah memberikan tempat tinggal impian mereka. Lalu, sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Di tempat kerjanya ada seorang pelanggan wanita yang sering berbincang dengannya. Suatu hari, wanita itu bercerita tentang apartemen yang ia miliki. Rupanya, ia sedang menghadapi masalah dengan tetangga yang bermasalah. Tetangga itu sampai pernah merusak properti mereka dengan palu. Wanita itu mengatakan bahwa keluarganya sudah bosan dengan situasi ini dan berencana menjual apartemen tersebut. Pria ini melihat peluang besar. Dia menawarkan diri untuk menyewa apartemen tersebut, meskipun dia tahu anggarannya sangat terbatas. Tapi mengejutkannya, wanita itu ternyata tidak terlalu peduli soal uang. Dia hanya ingin apartemennya dirawat oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Setelah berdiskusi dengan suaminya, mereka setuju untuk menyewakan apartemen tersebut kepadanya, bahkan dengan harga yang hampir sesuai anggarannya. Yang lebih luar biasa, pria ini berhasil menyewakan tempat parkir dan loker yang termasuk dalam apartemen tersebut, sehingga biaya sewanya benar-benar sesuai anggaran mereka. Selain itu, manajemen apartemen memasang kamera di lantai mereka untuk mengatasi masalah dengan tetangga yang bermasalah tersebut. Akhirnya, pria ini dan istrinya mendapatkan apartemen impian yang bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Semua ini membuktikan bahwa kunci manifestasi adalah rasa syukur. Ketika dia fokus pada rasa terima kasih, dia berhasil menghilangkan keraguan dan menarik keajaiban ke dalam hidupnya. Jadi, teman-teman, kisah ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan manifestasi bisa membuka jalan. Bahkan dalam situasi yang terlihat mustahil, kuncinya ada di rasa syukur, fokus pada tujuan, dan percaya bahwa semesta selalu mendukung kita. Kalau kamu sedang berusaha memanifestasikan sesuatu, jangan ragu untuk mencoba langkah-langkah sederhana ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Kalau kamu punya cerita manifestasi yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar, saya akan senang sekali membacanya. Jangan lupa untuk follow dan bagikan podcast ini ke teman-temanmu yang butuh inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap percaya bahwa keajaiban itu nyata.